Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas besar IRD 1. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Fikri Lukman Muktabar dengan NIM 1090825000103. Yang lain silakan. Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Raga Prasetyo dengan NIM 1090825000082. Baik, selanjutnya rekan saya. Kemudian saya Muhammad Rafi Afiansyah dengan NIM 1090825000191. Kemudian terakhir. Halo, dengan saya Raffi Nur Hidayat dengan NIM 1090825000152. Baik, di sini kami sebelum ke ARD-nya, sini kami akan membacakan dulu topik dari ARD kami dan juga deskripsinya beserta aturan bisnis. Di sini kami mendapat topik A yang berjudul Toko Obat GWS, dan deskripsinya yaitu toko obat GWS merupakan salah satu toko obat ternama di daerah Swan Swam. Untuk membantu pekerjaan apoteker, toko tersebut menyimpan data pendukung untuk obat-obatannya. Pengetahuan terkait macam-macam bentuk obat akan sangat membantu dalam pekerjaan apoteker. Di sini aturan bisnisnya, saya akan membacakannya secara singkat, nggak semua gitu. Yang pertama, data obat meliputi kode item obat, nomor PPOM, nama obat atau merek dagang, jenis obat, aturan pemakaian, efek samping, ini bisa lebih dari satu, lalu indikasi umum atau fungsi atau peruntukan obat, frekuensi penggunaan, tanggal kadaluarsa, dan jumlah stok obat. Nah, yang nomor 2, obat memiliki penggolongan berdasarkan bentuk, yang disebut dengan bentuk sediaan obat. Nah, bentuk sediaan obat ini dibagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, masing-masing bentuknya memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, untuk nomor 3, bentuk sediaan padat, bentuk sediaan yang nomor 3 ini membahas yang padat, memiliki beberapa jenis, yaitu tablet, kapsul, tablet, pil, serbuk, dan suppositoria. Nah, bentuk sediaan padat ini tidak sepenuhnya hanya berisi obat. Biasanya tablet juga dilengkapi dengan zat pelengkap atau zat tambahan yang berguna untuk menunjang agar obat tepat sasaran. Nah, yang keempat ini bentuk sediaan cair. Bentuk ini mengandung berbagai zat kimia terlarut. Nah, obat cair ini memiliki varian bentuk yang lebih spesifik. Di antaranya larutan, eliksir, sirup, emulsi, suspensi, galenik, ekstrak, imunosera, dan lain sebagainya. Yang kelima, bentuk sediaan obat gas. Nah, bentuk sediaan obat gas ini adalah obat dengan bentuk sediaan gas atau uap yang biasanya digunakan untuk pengobatan penyakit pernapasan. Dan cara pemakaiannya dengan inhalasi. Yang keenam, setiap obat dalam bentuk sediaan apapun terdiri dari satu atau beberapa zat yang menyusun komposisinya, beserta jumlah takaran zat tersebut dalam satu sediaan. Yang tujuh, selain data obat, toko GWS ini juga menyimpan data supplier dari masing-masing obat tersebut. Data supplier meliputi nama supplier, alamat, dan nomor telepon. Ini bisa lebih dari satu. Nomor 8, saat pembeli melakukan pembelian akan dicatat waktu, yaitu tanggal dan jam transaksinya. Kemudian obat-obat yang dibeli, termasuk jumlahnya, lampiran resep jika ada, serta data apoteker yang melayani pembelian pada saat itu. Selanjutnya, presentasi ini akan dilanjutkan dengan teman kami. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang entity yang ada di IRD Sistem Toko Obat GWS. Sebelumnya MTT itu objek utama yang datanya disimpan di dalam database.
di IRD ini, oh sebentar belum saya ganti. Ini di IRD ini dari toko obat GWS tadi ada 11 entity yaitu supplier, obat sediaan, jenis sediaan, bentuk sediaan, terus ada supplier tel, efek samping, detail transaksi, komposisi, apoteker, dan dan juga transaksi juga. Em, Selanjutnya, entity tersebut dibagi jenisnya. Jenisnya itu ada 3. Ada strong entity, weak entity, sama associative entity. Pertama yang strong entity. Strong entity adalah entity yang bisa berdiri sendiri dan memiliki primary key. Contohnya di sini ada obat, supplier, jenis sediaan, bentuk sediaan, terus transaksi, apoteker, juga komposisi. Tapi di sini komposisi itu eh, agak rumit dijelaskannya soalnya dia cukup kompleks sih. Bentar kita jelaskan. Eh, Ya, entity strong entity itu entity yang nggak bergantung sama entity lain karena udah punya identitasnya masing-masing. Terus yang kedua itu weak entity. Weak entity adalah entity yang bergantung pada entity lain. Contohnya di sini supplier tab yang ini terlihat kan, yang ada kotakannya, yang ada bordernya ini. Ya, itu kenapa weak entity? Soalnya eh, nomor teleponnya selalu terkait dengan supplier, selalu terkait dengan entity yang ini. Terus yang efek samping, yang ini di sini. Yang efek samping, kenapa weak entity? Karena eh, ini efek samping itu ada karena terkait dengan obatnya, gitu. Karena kalau nggak ada obat berarti juga nggak ada efek samping. Jadi kedua entity itu membutuhkan foreign key ya dari entity lainnya buat bisa diidentifikasi, ya untuk bisa diidentifikasikan. Terus yang ketiga yaitu associative entity. Associative entity adalah entity yang terbentuk dari hubungan antar entity, biasanya untuk memecah relasi many to many. Di IRD ini ada cuman dua associative entity. Yang pertama di sini ada obat sediaan, ya di sini yang ada diamondnya belah ketupat di dalamnya. Terus yang kedua di sini ada detail transaksi. Em, Ya, detail transaksi di sini dia menghubungkan antara transaksi sama obat. Transaksi di sini sama obat. Karena satu transaksi bisa memiliki banyak obat dan satu obat bisa muncul di banyak transaksi. Terus kalau yang obat sediaan yang ini, dia berfungsi sebagai penghubung antara obat sama bentuk, maksudnya jenis sediaan. Sehingga relasi yang awalnya bisa many to many dapat dipecah jadi lebih terstruktur gitu. Terus yang penjelasan yang komposisi itu yang ini, oh, di sini komposisinya nggak termasuk asosiatif ya, soalnya dia punya hubungan many to one sama obat, di mana satu obat dapat memiliki banyak komposisi. Ya, jadi komposisi tetap dijadikan komposisi, maksudnya komposisi tetap dijadiin entity, soalnya punya atribut yang cukup kompleks. Itu kayak ada nama zatnya sama jumlah. Ini jumlah jumlah di sini maksudnya itu jumlah takaran ya, ini kurang kurang namanya. Terus ya sehingga komposisi ini nggak cukup buat dijadiin atribut biasa gitu. Jadi perlu dijadikan entity dia. Jadi ya, jadi itu pembagian jenis-jenis dari entity yang ada di IRD ini. Oke, selanjutnya ke siapa nih? Mas Raga. Yuk, Bang, itu mic-nya masih mati, Bang. Mic-nya. Oh ya, maaf, maaf, maaf. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian dari atribut dari setiap entity.
termasuk primary key atau PK dan forensic key atau FK. Yang pertama itu ada obat. Di obat sendiri itu terdiri atas kode obat, no BPOM, nama obat, merek dagang, aturan pemakaian, indikasi frekuensi, tanggal kadaluarsa, dan juga jumlah stok. Ini semua termasuk ke dalam PK. Yang kedua jenis-jenisnya dari FK sendiri itu ada ID jenis sediaan dan juga ID bentuk sediaan. Yang kedua yaitu bagian supplier. ID supplier termasuk dalam PK dan nama supplier dan juga alamat. Ketiga, supplier tab. Supplier tab. ID tab termasuk ke dalam PK atau bisa dikombinasi dengan nomor telepon atau nomor tel. Dan juga ID supplier termasuk ke dalam FK. Ini merupakan contoh weak entity karena tergantung supplier. Yang keempat, jenis sediaan. ID jenis termasuk dalam PK dan juga nama jenis. Yang kelima yaitu bentuk sediaan. ID bentuk atau PK, nama bentuk yang terdiri atas padat, cair, dan juga gas. Keenam yaitu obat sediaan. ID obat sediaan atau PK, kode obat termasuk dalam FK, dan juga ID bentuk termasuk juga ke dalam FK. Yang ketujuh yaitu efek samping. ID efek termasuk dalam PK, deskripsi efek, kode obat termasuk ke dalam FK. Ini bisa multi value kalau digabung, tapi bisa dipisah agar rapi. Yang kedelapan yaitu ada komposisi. ID komposisi termasuk dalam PK, nama zat, jumlah takaran, kode obat termasuk ke dalam FK. 9 yaitu transaksi. ID transaksi masuk ke dalam PK, tanggal, jam, resep, opsional. Dan juga yang terakhir ada FK yang terdiri atas ID apoteker. 10 detail transaksi. ID detail atau kombinasi termasuk dalam PK. ID transaksi dan juga kode obat termasuk ke dalam FK. Jumlah. Untuk bagian apoteker ini semua adalah associative entity. Yang terakhir ada apoteker. ID apoteker termasuk ke dalam PK, nama apoteker. Dan di sini juga ada sedikit tambahan, yaitu primary key atau PK, yaitu artinya adalah penanda unik, sedangkan forensic key atau FK, yaitu artinya adalah penghubung antar entity. Ada juga multi value yang berarti contohnya adalah efek samping. Sedangkan composite contohnya adalah alamat. Jadi semua atribut ini dibuat supaya data bisa terstruktur dan saling terhubung. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rafli, silahkan. Woi, Play, kemana kamu? Hilang, Cik. Bentar ya Bu, ini ada kendala teman saya menghilang. Mungkin ada keperluan. Mungkin kebelet Bu, bentar ya. Sebentar, hormat kepada Ibu dosen. Yang terakhir, hubungan antar entity-nya. Yang pertama ada obat ke supplier, relasinya one to many, yang dimana satu obat hanya bisa disuplai satu supplier, dan satu supplier bisa suplai banyak obat. Nah, lalu yang kedua, relasi obat ke efek samping, yaitu many to many, yang berarti satu obat punya banyak efek samping dan satu efek samping bisa dimiliki banyak obat. Lalu yang ketiga, obat dengan komposisi, relasinya many to one, satu obat punya banyak zat dan satu komposisi milik satu obat. Lalu yang keempat, relasi obat ke jenis sediaan, itu relasinya many to one. Terus obat ke bentuk sediaan, relasinya many to one. Supplier ke supplier type, itu relasinya one to many, di mana satu supplier bisa mempunyai banyak nomor telepon. Lalu yang ketujuh, relasi transaksi dengan obat, relasinya one to many,
Yang ke-8, relasi antara transaksi dengan apoteker. Relasinya many to one, yang dimana banyak transaksi dilayani satu apoteker. Yang ke-9, obat dengan obat sediaan. Relasinya many to many. Mungkin cukup. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.